Bab 371, Keberangkatan. Minggir, salah satu pemuda di sebelah pemuda berambut biru pendek itu berteriak pada Huo Yuhao dengan ganas. Dalam hal penampilan, mereka sekitar usia Huo Yuhao. Paling-paling, mereka hanya lebih muda darinya dalam 1 atau 2 tahun. Di sebelah mereka ada 5 atau 6 siswa lain dari Akademi Shrek, semuanya mengenakan seragam ungu, di antara mereka ada beberapa gadis cantik. Huo Yuhao tidak akan pernah membuat keributan dengan para juniornya tentang masalah seperti itu. Dia sedikit tersenyum dan pindah ke satu sisi. Namun, sementara dia murah hati, tidak semua orang menyukainya. "Oi, bisakah Anda bersikap sopan santun?" Suara seorang wanita terdengar. Seseorang muncul di sebelah Huo Yuhao. Tangannya berada di pinggangnya ketika dia memandang dengan marah pada sekelompok pria dan wanita muda. "Apakah kamu tahu apa itu kesopanan? Tidak tahukah kamu, bahwa kamu harus memberi jalan bagi seniormu? Minggir." Petik 2. Provokator itu secara alami Nan Qiuqiu. Sementara Nan Qiuqiu tidak setampan Jiang Nanan atau Wang Donger, dia cantik dalam dirinya sendiri. Saat dia melompat di sebelah Huo Yuhao, dia bisa menarik perhatian semua orang. Mata pemuda kurus itu bersinar ketika dia berkata, "Wah, betapa cantiknya, dari mana asalmu? Mengapa saya tidak mengenali Anda?" Huo Yuhao dan rombongannya tidak mengenakan seragam Akademi Shrek, jadi tentu saja, mereka dianggap sebagai orang luar. Nan Qiuqiu berkata dengan marah, "Potong omong kosong. Minggir, jika tidak, aku akan memukulmu habis-habisan sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Petik 2. Pemuda kurus tertegun. Dia bergumam, "Sayang ini memang penuh semangat. Bos, apa yang harus kita lakukan?" Petik 2. Pemuda dengan rambut biru, yang jelas-jelas pemimpin mereka, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, "Tidak apa-apa." Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke samping saat dia mencoba berjalan melewati Nan Qiuqiu. Namun, Nan Qiuqiu tidak menyerah begitu saja. Dia meraih lengannya dan berkata, "Apakah kamu menghina wanita?" "Aku," pemuda berambut biru itu bingung ketika dia berkata, "Bagaimana aku menghina wanita?" Saat dia mengatakan itu, dia sedikit mengangkat bahu. Dan Nan Qiuqiu merasa saat itu adalah bahwa dia meraih sepotong lembut tanah liat. Tangannya meluncur bebas, dan targetnya terlepas dari genggamannya. "Wow, kamu masih berani menolak." Matanya berkilau, dan energi mulai berdenyut dari tubuhnya. 2 cincin kuning, 2 ungu, dan 1 cincin hitam, 5 seluruhnya, bangkit dari bawah kakinya. Auranya yang kuat mendominasi seluruh area. "Raja Roh." Pemuda kurus berseru kaget. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. "Bibi ini di sini adalah Raja Jiwa." Huo Yuhao menamparkan dahinya. "Kami dalam masalah sekarang." Memang, ketika dia mendengarnya memanggilnya Bibi, Nan Qiuqiu, yang niatnya lebih menyenangkan daripada jahat, meniupnya. Dia memelototi pemuda kurus itu sehingga pembuluh darah di dahinya bisa terlihat. Api berkobar-kobar di matanya saat dia mengucapkan, kata demi kata, "Siapa, kau, memanggil, Bibi?" Nan Qiuqiu baru berusia 20 tahun. Sementara dia memiliki tubuh yang bagus, bagaimana mungkin ada wanita yang tidak peduli dengan usianya? Ketika dia mendengar itu, dia secara alami marah. Pemuda kurus adalah pengacau yang lahir alami. Dia tampaknya tidak takut akan masalah saat dia berkata, sambil menjulurkan leher, "Aku memanggilmu Bibi, dasar bimbo. Jadi bagaimana jika Anda adalah Raja Roh? Jika kamu ingin pamer di depan Akademi Shrek, jangan menangis jika aku memukulmu dengan buruk sehingga ibumu sendiri tidak akan mengenalimu." Petik 2. Aku akan membunuhmu." Ruby Dragon muncul di atas dahi Nan Qiuqiu. Jika bukan karena Ye Guyi, yang menahannya, dia pasti sudah bergegas maju. "Lihat, bahkan Anda mengakui bahwa Anda sudah tua," kata pemuda kurus itu, "tanpa peduli di dunia. Bersikap baiklah dengan kata-katamu, junior," kata Huo Yuhao. Dia memperhatikan bahwa Nan Qiuqiu berada di ambang ledakan, dan jadi tidak punya pilihan selain campur tangan. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri di depan Nan Qiuqiu. Pemuda kurus baru saja akan membalas, tapi kemudian melihat cahaya jernih di mata Huo Yuhao. Matanya berkaca-kaca ketika dia berkata, "Oh." Termasuk pemuda berambut biru, seluruh kelompok siswa kelas 4 dari halaman luar semua merasa seolah-olah tatapan hangat Huo Yuhao menatap lurus ke arah mereka. Otak mereka semua berantakan total.
Minggir, oke. Sekelompok pria dan wanita muda semua bergerak ke samping. Huo Yuhao berbalik dan menyeret Nan Qiuqiu ke akademi bersama yang lainnya. Kenapa kamu menyeretku? Aku akan membunuh mereka semua. Mereka berani memanggilku bibi. Apakah saya setua itu? Nan Qiuqiu hendak bergegas kembali keluar, tetapi tangan Huo Yuhao mencengkeramnya dengan perasaan sekuat emas. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia bisa merasakan energi yang kuat datang dari tangannya, membuat kekuatan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bergetar. Tidak mungkin dia bisa membebaskannya. Jika kamu terus menimbulkan masalah, kamu tidak perlu ikut dengan kami lagi. Menginap di Sekte Tang, kata Huo Yuhao. Saat dia melihat ekspresi seriusnya, Nan Qiuqiu tiba-tiba merasakan rasa takut naik di hatinya tanpa alasan yang jelas. Kemarahan di hatinya adalah api yang baru saja disiram oleh air dingin. Dia menjadi jauh lebih tenang. Baiklah, tidak perlu begitu sengit. Nada bicara Nan Qiuqiu menurun. Huo Yuhao melepaskan tangannya, tersenyum tipis padanya, dan berkata, apakah aku begitu ganas? Ayo pergi, kita akan ke Pulau Dewa Laut. Petik 2. Su Sanxi berjalan di belakang mereka saat dia berkata dengan nada bosan, sangat membosankan. Jika mereka benar-benar bertarung, bukankah itu pemandangan? Qiuqiu memang sedikit pedas. Sungguh kepribadian yang tidak stabil. Petik 2. Heike itu tersenyum sedikit dan berkata, persetan. Anda juga harus berhenti menyebabkan masalah. Ayo pergi. Su Sanxi tertawa kecil dan berkata, kita semua adalah anak muda, dan harus bersikap seperti itu. Kakak Ji, apa aku benar? Petik 2. Pergi. Jawab Ji Juechen dengan gaya potongan rambut khasnya. Di gerbang Akademi Shrek, siswa kelompok dari kelas 4 akhirnya menjernihkan pikiran mereka. Pemuda kurus bergumam, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Saya merasa seperti melayang. Petik 2. Pemuda dengan rambut biru pendek berubah serius ketika dia berkata, kami tampaknya telah dimanipulasi. Orang itu sangat kuat. Apakah kamu tahu siapa dia? Petik 2. Seorang gadis berkata, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Menilai berdasarkan usianya, dia harusnya setua kita. Namun, mengapa saya tidak memiliki kesan padanya? Petik 2. Pemuda dengan rambut pendek itu berkata, dia memanggil kita junior, jadi dia pasti seseorang dari akademi. Mungkinkah dia senior dari halaman dalam? Kanan, dia pasti. Jika tidak, bagaimana kekuatan spiritualnya bisa begitu kuat? Petik 2. Jajanan di sebelahnya tidak bisa membantu, tetapi menyela, adik, berhenti memikirkannya. Anda tidak bisa membuat orang itu kesal. Dia dikenal sebagai siswa paling berbakat yang pernah dilihat oleh Shrek Academy dalam ribuan tahun terakhir. Petik 2. Pemuda berambut biru berbalik untuk melihat pria itu dengan kaget dan bertanya, Paman, kamu kenal dia? Jajanan itu mengangguk dan berkata, tentu saja saya tahu. 5 hingga 6 tahun yang lalu, dia juga punya warung di sini, menjual ikan bakar. Bisnisnya agak bagus. Kemudian akademi memutuskan untuk memberikan perhatian khusus pada pengasuhannya. Kita semua pernah mendengar ceritanya. Setelah saya menyebutkan namanya, Anda tentu akan tahu siapa dia. Dia dipanggil Huo Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao. Suara pemuda berambut biru itu melonjak beberapa oktav. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Kelompok siswa kelas 4 di belakangnya semua tampak lumpuh. Wajah pemuda kurus itu berubah pucat, lalu hijau ketika dia berkata, Aku menyuruh senior Huo untuk memberi jalan bagiku. Surga, aku mati, aku sangat mati. Gadis muda yang telah berbicara sebelum tidak bisa membantu tetapi meminta jajanan, Paman, sehingga orang itu sekarang adalah Yang Huo Yuhao. Juara yang merebut kejuaraan dari rahang kekalahan dalam turnamen duel jiwa Akademi Mahasiswi Mahkota Kontinental yang terakhir, yang juga mewakili Sekte Tang dan mengalahkan Sage Jahat yang jahat di turnamen terbaru. Yang terlahir dengan jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri pamungkas, yang juga dikenal sebagai jenius top dari Akademi Shrek. Petik 2. Jajanan bergumam, saya tidak tahu semua judul itu, tetapi nama Huo Yuhao jarang. Tampaknya hanya ada satu pria dari akademi dengan nama itu. Petik 2. Pemuda berambut biru itu bergumam pada dirinya sendiri, itu dia, itu pasti dia. Salah satu jiwa bela diri senior Yuhao adalah roh mata. Baru saja, ketika kita melihatnya, dia menggunakan kekuatan di matanya. Kami melewati idola kami begitu saja. Ayo pergi. Kami harus minta maaf kepada senior kami. Petik 2.
Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik dan berlari ke arah lain. Yang lain mengikutinya. Namun, ketika mereka mencapai pantai Danau Dewa Laut, mereka tidak bisa melihat siapapun dari Sekte Tang. Semua gergaji hanyalah beberapa titik hitam kecil yang melangkah ke daratan di tengah danau. Pemuda berambut biru itu menghela nafas dan bergumam, kami melewatkan kesempatan kami. Kami benar-benar melewatkan kesempatan kami. Petik 2. Tanda pisah. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang bagaimana para juniornya bereaksi terhadap penemuan identitasnya. Sekarang, dia kembali dengan teman-temannya di Pulau Sigat. Setiap kali kembali, dia akan merasakan perasaan hangat yang membuatnya bahagia. Namun, kali ini berbeda, karena seseorang hilang. Di paviliun Dewa Laut, Huo Yuhao tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berlutut di depan pohon emas yang sedang mekar dan bersujud 3 kali. Itu adalah caranya menghormati penatuamu. Guru, saya kembali. Saya pikir saya telah menemukan jalan yang Anda bicarakan, Huo Yuhao bergumam pelan. Embusan angin yang kencang bertiup, dan daun pohon di pohon emas menari. Pohon itu memancarkan aura belas kasih yang samar. Bangun, sudahkah Anda pulih? Suara Penatua Suan terdengar dari paviliun Dewa Laut. Huo Yuhao berdiri dan berkata dengan hormat, ya. Halo, Penatua Suan. Petik 2. Penatua Suan menjawab, masuk. Tidak semua orang bisa memasuki paviliun Dewa Laut. Bei Bei dan Su Sanshi secara alami tahu aturan ini. Nan Qiuqiu dan Ye Guyi, yang tidak begitu mengenal aturan Akademi Shrek, dibawa untuk menunggu di satu sisi. Huo Yuhao memasuki paviliun Dewa Laut sendirian. Penatua Suan duduk di ujung meja panjang. Dia tidak sendirian, tetua lainnya dari paviliun Dewa Laut, termasuk Zhang Lexuan, semuanya hadir. Hanya ada satu kursi kosong. Penatua Suan mengangguk pada Huo Yuhao dan berkata, ketika Anda menjalani kultivasi tertutup, Bei Bei mengambil alih tempat Anda sementara waktu. Sekarang kamu sudah kembali, silakan duduk sekali lagi. Petik 2. Ya, Huo Yuhao menjawab dengan hormat. Dia membungkuk kepada para penatua lainnya sebelum berjalan ke kursi di meja dan duduk. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tampak sangat hormat. Penatua Suan memandangnya dan berkata, Yuhao, kamu sudah dewasa. Setelah Donger mendapat masalah, saya takut Anda tidak akan pulih darinya. Sekarang, saya melihat bahwa Anda telah berhasil menyatukan diri. Kekuatanmu juga telah meningkat pesat. Sangat bagus. Saya percaya roh penatuamu akan bersukacita saat melihat Anda sekarang juga. Anda memang orang pilihannya. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan hormat, duka tidak menyelesaikan apapun. Sementara Donger tidur, yang bisa saya lakukan adalah terus meningkatkan diri. Setelah dia bangun, aku akan lebih bisa melindunginya. Petik 2. Bagus, kau tahu, Penatua Suan berkata dengan gembira. Sekarang semua orang ada di sini, pertemuan paviliun Dewa Laut akan dimulai. Kami hanya punya satu hal dalam agenda, dan itulah misinya. Petik 2. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 4 jam. Untungnya, Su Sanshi dan Heike itu memiliki tempat tinggal di halaman dalam. Setelah menunggu sebentar, mereka membawa Ji Juechen, Jing Xian, dan sisanya untuk makan sebelum kembali untuk menunggu lagi. Setelah 1 sore penuh, Huo Yuhao akhirnya muncul dari paviliun Dewa Laut. Dia tidak mengatakan apapun kepada mereka. Yang dia katakan kepada mereka adalah bahwa mereka akan pindah besok sebelum dia membawa semua orang kembali ke Sekte Tang. Ketika mereka meninggalkan Akademi Shrek, itu masih waktu pelajaran. Kali ini, mereka secara alami tidak bertemu junior manapun. Su Sanshi merasakan sedikit penyesalan. Tanda pisah. Kembali di Sekte Tang, semua orang menyibukkan diri. Mereka mengemas kebutuhan sehari-hari mereka dan mengeluarkan segala yang mereka butuhkan untuk digunakan. Orang-orang dari Sekte Tang akan memainkan peran besar dalam rencana paviliun Dewa Laut. Agar semua orang kembali dengan damai, Bei Bei membuka gudang Sekte Tang untuk membiarkan mereka memilih apa yang mereka butuhkan. Hal pertama yang Huo Yuhao keluarkan adalah cermin pelindung jantung raksasa yang terbuat dari Starlight Sapphire, yang pernah memegang alat jiwa berbentuk manusia dari Illustrious Virtue Hall, dan yang ia simpan dengan aman untuk Donger. Dengan cermin pelindung jantung padanya, dia dan Heike itu mulai bersiap. Mereka bekerja sampai tengah malam, dan baru saat itulah Huo Yuhao menemukan Suan Ziwen. Setelah dia meninggalkan kamarnya, dia memiliki cincin safir Starlight lainnya. Tanda pisah. Di pagi hari berikutnya,
Bei Bei secara pribadi membawa semua orang dari Sekte Tang keluar untuk mengirim mereka pergi. Mereka baru kembali setelah tim meninggalkan kota Shrek. Alat jiwa tipe terbang Huo Yuhao sekarang kelas 7. Yang ini dibuat secara pribadi oleh Xuan Ziwen. Itu cepat, gesit, dan kuat bertahan. Selanjutnya, itu disesuaikan dengan kebutuhannya, sesuai dengan pengukurannya. Tentu saja, ini hanya mungkin karena Huo Yuhao telah berhasil mendapatkan bahan yang cukup dari Kekaisaran Sun Moon terakhir kali dia ada di sana. Huo Yuhao melompat ke udara, dan cahaya melintas di matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi alat jiwa kelas 7 di punggungnya terbuka. Alat jiwa terlihat aneh. Itu menyerupai sepasang sayap kupu-kupu, yang masing-masing memiliki pendorong dibangun. Secara total, ada 12, 6 di atas dan 6 di bawah, selaras pada ketinggian yang berbeda. Ketika selusin pendorong diaktifkan bersamaan, ia mampu mencapai kecepatan tertinggi. Bab 372, Rencana dimulai. Huo Yuhao secara pribadi meminta Xuan Ziwen untuk membuat alat jiwa tipe terbang ini untuknya. Itu membawa semua kerinduannya akan Donger. Dengan cepat, semua orang naik 1000 meter ke udara. Pada ketinggian itu, mereka hampir tidak bisa melihat apa yang ada di bawah mereka. Bagi orang biasa, mereka akan menyerupai burung. Huo Yuhao terbang di depan, He Kaitu dan Su Sanshi mengapitnya. Ji Juechen, Jing Zian, Ye Guyi, dan Nan Qiuqiu mengikuti mereka. Dari mereka di sini, Ji Juechen adalah yang paling tidak terbiasa dengan alat jiwa tipe terbang. Selain pedangnya sendiri, ia biasanya tidak bersentuhan dengan jenis peralatan lainnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertarung, dia mungkin tidak akan datang saat ini. Saat dia mengendalikan alat jiwa tipe terbangnya, jelas bahwa dia adalah pemula dalam hal itu. Wajahnya yang tampan sedingin es. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 akan melepaskan penghalang jiwa pelindung bagi penggunanya. Penghalang jiwa pelindung ini mengalami perlakuan khusus. Tidak hanya memiliki kekuatan pelindung jiwa kelas 6, tapi juga aerodinamis, membantu mengurangi hambatan udara. Tentu saja, ketika alat jiwa tingkat ini digunakan, itu akan menghabiskan kekuatan jiwa seseorang sangat. Selain Ji Juechen, sisanya adalah kaisar jiwa. Meskipun mereka bisa menggunakannya, mereka tidak bisa bertahan lama jika mereka tidak memiliki botol susu Sealet. Teknologi di balik botol susu Sealet sudah diterapkan di semua alat jiwa yang diproduksi oleh Sekte Tang. Setiap alat jiwa tipe terbang yang mereka gunakan sekarang memiliki 4 botol susu tertutup kelas 6. Bukan karena mereka tidak ingin menggunakan yang grade 7 superior, tapi itu mahal untuk memproduksi botol susu Sealet grade 7. Karena biaya, Xuan Ziwen memilih untuk menggunakan 4 botol susu disegel kelas 6 untuk mereka sebagai gantinya. Saat dia menyaksikan pemandangan jagoan melintas di bawahnya, Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi berseru dengan bersemangat. Terlindungi oleh pelindung jiwa, dia tidak perlu berurusan dengan hambatan angin. Huo Yuhao memimpin semua orang ke arah Kekaisaran Sun Moon. Pertama, mereka harus terbang ke selatan sebentar. Di selatan Shrek Academy adalah Great Star Dow Forest, dan setelah mereka melewatinya, mereka akan memasuki Star Luo Empire. Dia tidak bisa terbang langsung di atas Great Star Dow Forest, karena itu bunuh diri. Ketika mereka mendekati hutan, Huo Yuhao mulai mengubah arah dan terbang ke barat daya. Dia memasuki Star Luo Empire, tinggal puluhan kilometer jauhnya dari Great Star Dow Forest. Setelah itu, dia berbelok ke selatan, berencana untuk memotong Star Luo Empire. Alat jiwa tipe terbang kelas 7 memang cepat, memang. Setelah 2 jam, mereka berada sekitar 250 km di dalam Kekaisaran Bintang Luo, yang juga merupakan wilayah intinya. Saat mereka terbang ke selatan, suhu berangsur-angsur naik. Su Sanshi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Huo Yuhao, "Adik junior, kemana kita akan pergi? Mengapa saya merasa ada yang salah?" Petik 2. Huo Yuhao berkata, "Tidak ada yang salah. Kita harus mengambil jalan memutar besar kali ini sebelum kita bisa memasuki Kekaisaran Sun Moon. Itu akan memakan waktu lebih lama, tetapi itu akan memastikan kesuksesan." Petik 2. "Oke," kata Su Sanshi setelah dia mendengar jawaban itu. Dia kaitu mempercayai Huo Yuhao, jadi tentu saja, dia tidak akan bertanya lebih lanjut. Adapun sisa 4 dari mereka, indera pengarahan mereka buruk, dan mereka hanya bisa mengikuti. Tanda pisah. Mereka pergi di pagi hari. Huo Yuhao membawa semua orang untuk beristirahat pada siang hari.
Semua orang makan, minum, dan mengisi kembali botol susu Sealet pada alat jiwa berjenis terbang mereka. Botol susu Sealet memang berguna. Mereka telah terbang selama berjam-jam, tetapi kekuatan jiwa mereka belum banyak terkuras. Huo Yuhao mengeluarkan peta dan memeriksanya. Sesekali, dia akan mengangguk. Su Sanshi bersandar di pohon besar. Dia merasakan kehangatan selatan saat dia memejamkan mata untuk beristirahat. Heike itu ada di dekatnya. Dia hanya menonton Huo Yuhao. Seperti Huo Yuhao, dia telah menjalani Ultimate Soldier Plan dan tahu tentang pengalaman Huo Yuhao dalam menyergap musuh-musuhnya dari belakang. Dengan kekuatan spiritual Yuhao yang tajam dan penilaian yang akurat, ditambah dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia pasti tidak akan pergi ke arah yang salah. Mereka beristirahat selama 2 jam sebelum melanjutkan perjalanan. Kali ini, Huo Yuhao membuat lebih banyak penyesuaian pada rute mereka. Cukup cepat, bahkan mereka yang tidak terbiasa dengan cara itu menyadari bahwa semua yang mereka lewati kelihatannya adalah tanah pertanian dan hutan belantara. Mereka tidak melewati kota manapun. Nan Qiuqiu bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah Kekaisaran Bintang Luo kaya? Mengapa kita tidak melewati kota sama sekali? Petik 2. Ye Guyi langsung menjawab pertanyaan konyolnya, dia melakukannya dengan sengaja. Dia benar, Huo Yuhao sengaja menghindari kota-kota di rute mereka. Dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, 3 negara asli dari benua Douluo telah menempatkan penekanan yang lebih besar pada mereka, terutama di bidang pengawasan udara. Ketika Huo Yuhao dan Wang Qiwer pergi ke setting Sun Forest, mereka terdeteksi oleh alat pengintai jiwa yang ditempatkan di Heaven Dou City, ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pengalaman itu membuatnya sadar bahwa ia selalu harus menghindari kota. Bagaimanapun, jangkauan alat-alat jiwa pengawasan udara terbatas, dan tidak bisa mencakup seluruh negara. Selama mereka tidak melewati kota, mereka seharusnya baik-baik saja. Tanda pisah. Sama seperti itu, mereka terbang selama 12 jam. Saat langit gelap, mereka melambat dan bersiap untuk turun. Saat mereka melakukan itu, Nan Qiuqiu tiba-tiba berseru, "Lihat ke sana." Apa itu? Semua orang memandang ke kejauhan. Adegan di sana sangat menyentuh mereka. Itu adalah dunia emas. Orang bisa melihat sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala. Matahari perlahan terbenam di tengah pemandangan emas ini. Huo Yuhao tersenyum. Dia telah mencapai tujuan awalnya. Itu lautnya. Apa yang ada di sana untuk kaget? Ketika matahari terbenam di atas pegunungan, sinar matahari akan bersinar di atas laut dan menciptakan gambar ini. Petik 2. Ye Guyi melihat ke kejauhan. Dia tampaknya sedang kesurupan. Matahari terbenam di atas laut, pemandangan yang indah. Itu benar, mereka ada di laut. Lebih tepatnya, mereka berada di dekat garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Dengan 12 jam penerbangan dengan kecepatan penuh, mereka telah meninggalkan kota Shrek, melintasi seluruh panjang Star Luo Empire, dan akhirnya tiba di garis pantai selatan Star Luo Empire. Di bawah kepemimpinan Huo Yuhao, mereka harus mengambil banyak jalan memutar dari kota, tetapi mereka dapat mencapai laut sebelum matahari terbenam. Kenapa laut ada di sana? Yuhao, beritahu aku di mana kita berada. Jing Xian bertanya dengan kaget. Huo Yuhao berkata, ini adalah garis pantai selatan Kekaisaran Bintang Luo. Setelah penerbangan seharian, kami telah melintasi Star Luo Empire. Besok, kita akan pergi ke laut. Kami akan terbang ke barat di sepanjang pantai, dan memasuki Kekaisaran Sun Moon melalui laut. Petik 2. Keterampilan membaca peta Jing Xian mungkin buruk, tapi dia tahu geografinya. Dia bertanya dengan terkejut, itu sangat jauh. Mengapa kau melakukan ini? Huo Yuhao berkata, jadi kita bisa memasuki Kekaisaran Sun Moon dengan aman. Kami tidak punya pilihan. Aku takut perbatasan Kekaisaran Bulan Matahari sepenuhnya ditutupi oleh alat-alat jiwa pengawasan. Mustahil untuk masuk tanpa ketahuan. Penatua Xuan memutuskan bahwa misi penyelamatan akan memiliki 2 tim, dengan 1 menjadi umpan. Penguasa jiwa yang kuat dari Akademi adalah umpan, dan mereka akan pergi dengan rute yang lebih jelas. Kami akan pergi dengan rute yang kurang dikenal. Tim Penatua Xuan akan menarik perhatian Kekaisaran Sun Moon. Tujuan kami adalah untuk menyelamatkan target kami. Petik 2. Jing Xian menarik napas dan berkata, berapa banyak orang yang tertangkap? 400, 500. Dengan hanya sedikit dari kita, bisakah kita benar-benar menyelamatkan mereka semua? Petik 2.
Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Anda mungkin berpikir itu tidak mungkin, dan musuh juga berpikir begitu. Selama mereka bisa melihat Penatua Xuan dan eselon yang lebih tinggi dari Akademi Shrek, mereka akan secara alami membiarkan pertahanan mereka turun. Selanjutnya, Anda sudah melupakan sesuatu. Orang-orang yang kita selamatkan bukan orang biasa. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Petik 2. Jing Xian akhirnya mengerti target dan rencana operasi penyelamatan ini. Huo Yuhao berkata dengan keras, semuanya, bersemangatlah. Kami akan beristirahat di tepi laut. Di malam hari, saya akan menangkap dan memanggang ikan untuk semua orang. Petik 2. Setelah mereka bekerja keras sepanjang hari, makan lebih penting bagi mereka daripada yang lainnya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, kecepatan mereka meningkat jelas. Mereka semua terbang ke arah laut, air menyilaukan di bawah sinar matahari terbenam, seperti menelan menuju pohon. Sementara itu terlihat dekat, itu sebenarnya masih cukup jauh. Mereka harus terbang selama 1 jam lagi sebelum mencapai pantai. Ketika mereka mendarat, langit benar-benar gelap. Guyi, datang dan tangkap ikan bersamaku, kata Huo Yuhao sambil menunjuk ke arahnya. Kenapa aku? Tanya Ye Guyi penasaran. Kamu bisa membuatkan cahaya untukku. Ikan suka bintik-bintik cerah. Petik 2. Kamu menggunakan malaikat suci sebagai sumber cahaya. Ye Guyi tampak kesal. Huo Yuhao memandangnya dan berkata, ya, jika kamu tidak mau makan nanti, maka aku tidak akan melakukannya. Ye Guyi memelototinya dengan marah, lalu ingat bahwa Susan Shi pernah berkata bahwa ikan bakar Huo Yuhao sangat lezat. Akhirnya, dia mengalah. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan enggan melepaskan sayap malaikatnya, terbang keluar di atas laut. Huo Yuhao tersenyum. Bergerak di ujung kakinya, dia melompat langsung ke tengah laut. Ye Guyi melihat ke bawah dari langit untuk melihat Huo Yuhao. Yang mengejutkannya, Huo Yuhao tidak menggunakan alat jiwa tipe terbangnya. Sebaliknya, dia berjalan di atas air saat dia menuju ke laut. Sementara alat jiwa tipe terbang bisa mempercepat dengan cepat, itu lebih sulit untuk dikendalikan daripada jiwa bela diri dengan kecepatan rendah. Ye Guyi ingin dia tergelincir, tetapi Huo Yuhao berjalan santai seolah-olah dia di rumah di atas ombak. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia benar-benar memiliki 5 cincin jiwa? Ye Guyi terkejut saat dia memikirkannya. Dengan cepat, dia menemukan bagaimana Huo Yuhao bisa berdiri di atas air. Dengan setiap langkah yang diambilnya, sebagian laut akan membeku menjadi es, yang bisa menahan beratnya. Ini mencegahnya dari tenggelam langsung, sehingga ia bisa berdiri di atas laut seolah itu bukan apa-apa baginya. Orang ini, tidak normal. Ye Guyi menghela nafas dan bergegas. Air lautnya biru jernih, dan orang bisa melihat dasarnya. Meskipun matahari telah terbenam, cahaya dari malaikat suci Ye Guyi memungkinkannya untuk melihat dunia bawah laut yang indah dan memikat. Huo Yuhao tidak berjalan terlalu jauh ke laut. Ada 10 kali lebih banyak jiwa-jiwa di lautan daripada di darat. Selain beberapa master jiwa akuatik yang tinggal di dekat laut, sangat sedikit orang yang berani keluar ke laut tanpa mengetahui perilaku dan pola binatang buas jiwa yang tinggal di sana. Guyi, bersinar lebih cerah, kata Huo Yuhao sambil menunjuk Ye Guyi, yang berada di atas kepalanya. Ye Guyi menoleh ke samping seolah-olah dia belum mendengarnya. Berhentilah bermain-main, bukankah kamu lapar? Huo Yuhao berbicara seolah dia membujuk seorang adik perempuan, meskipun Ye Guyi lebih tua darinya 5 hingga 6 tahun. Huff, kata Ye Guyi. Kedua sayapnya kemudian menyala. Cahaya keemasan hangat mengalir dari langit. Malam mungkin baru saja jatuh di atas laut yang tak terbatas ini, tetapi cahaya dari sayapnya di atas air adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, ikan menyukai cahaya. Setelah waktu yang singkat, dia bisa melihat sekolah ikan berenang di air di bawahnya. Bagaimana kamu berencana untuk menangkap mereka? Kami memiliki banyak orang, dan kami akan makan banyak, Ye Guyi bertanya pada Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia kuat, keterampilan bertahannya biasa-biasa saja di terbaik. Sejak dia masih muda, dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihan. Dia mungkin belum pernah melakukan tugas dalam hidupnya. Karena itu, sementara dia suka makan makanan enak, dia lebih penasaran tentang bagaimana pemuda ini yang telah memukulinya, akan memasak ikan. Perhatikan dan lihat, jawab Huo Yuhao sambil tersenyum. Cahaya biru jernih bersinar dari tubuhnya. Saat itu muncul, air di bawahnya membeku.
Ye Guyi memperhatikan bahwa Huo Yuhao sekarang berdiri di atas es. Area dengan radius 2,5 meter di sekitarnya telah membeku. Gerakan ombak dengan cepat mengangkat balok es. Huo Yuhao tampaknya berdiri di atas gunung es. Di tengah gunung es, banyak ikan masih tampak seperti sedang berenang. Setidaknya 100 dari mereka membeku di dalam. Bukankah ini terlalu sederhana dan brutal? Tanya Ye Guyi bingung. Huo Yuhao tersenyum padanya dan berkata, terkadang, kesederhanaan itu indah. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya di belakangnya, dan 2 hembusan angin bertiup. Es di bawah kakinya mulai meluncur melintasi ombak menuju tanah padat. Ini mungkin sangat menarik. Ye Guyi selalu ingin tahu tentang Huo Yuhao. Setelah dia melihatnya memancing dengan metode ini, dia tidak bisa menahan diri untuk lebih tertarik. Hanya Ye Guyi dan Nan Qiuqiu yang belum pernah melakukan pekerjaan rumah dalam bentuk apapun sebelumnya. Pada saat Huo Yuhao mencapai pantai, Hekaitu dan Su Sanshi telah menyalakan api dengan kayu yang mereka temukan. Panci air mendidih. Ji Juechen terdiam, tapi dia bukan seseorang yang tidak akan membantu. Sebelumnya, dia telah membantu memotong kayu bakar. Jing Xian telah membangun api unggun dan meletakkan pot di atasnya. Pada saat ini, Nan Qiuqiu berdiri di dekatnya, memerah karena dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Pada awalnya, dia ingin membantu Jing Xian, tetapi saat dia mencoba membantu, dia menjatuhkan pot. Seketika, Su Sanshi memintanya untuk pindah ke samping. Jika tidak, malam itu tidak akan ada sup. Huo Yuhao berjalan mendekat dan tertawa kecil, persiapan kita hampir selesai. Saya akan mulai. Kakak senior kedua, masak sup sayur. Kita tidak bisa hanya makan ikan bakar. Saya akan memasukkan 2 ikan ke dalam sup sayuran sehingga rasanya lebih enak. Petik 2. Makanan secara alami adalah salah satu komponen yang diajarkan dalam Ultimate Solider Plan. Sementara Huo Yuhao tidak berani mengatakan bahwa dia mengenali semua ikan yang dapat dimakan, dia mampu mengenali lebih dari 60% dari mereka. Dia mengambil beberapa cabang untuk menusuk ikan, lalu kembali ke laut. Dengan Ultimate Ice, dia tidak hanya bisa membekukan air menjadi es, tetapi dia juga bisa membiarkan es mencair kembali menjadi air. Ketika setiap ikan segar melewati tangannya, dia bisa mencuci semuanya dengan cepat. Dia menusuk mereka di ranting-ranting dan kemudian meletakkannya di atas beberapa daun yang telah ditemukan Keitu. Gerakan Huo Yuhao cekatan. Ye Guyi mengawasinya dengan gembira dan ingin membantunya. Namun, pada saat dia mencoba melakukannya, dia menyadari bahwa tugas sederhana ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia menghabiskan waktu lama menusuk seekor ikan, menembus perutnya dan membuat sisiknya berantakan. Dia bahkan mendapat darah ikan di tangannya. Hasil akhirnya adalah bahwa ikan malang itu dibakar hingga garing dalam kemarahan karena api suci. Sementara dia tidak mau mengakui kekalahan, Ye Guyi tidak mencoba membantu setelah dia mencuci tangannya. Dia percaya itu adalah bentuk rahmat bagi ikan, karena mereka bisa memasuki perutnya secara keseluruhan. Dia duduk di pantai dan menyaksikan gerakan Huo Yuhao yang gesit tapi tidak tergeser. Pikirannya mulai melayang. Dia memandang pria itu, yang tidak terlalu tampan, dan paling-paling memiliki tubuh yang baik. Dia telah melihat banyak pria yang lebih tampan darinya. Namun, di bawah cahaya rembulan, ia tampaknya memiliki karisma khusus saat ia memproses ikan. Cowok terlihat terbaik saat mereka bekerja. Pikiran ini berputar di benaknya. Berhentilah mencari. Aku sudah memiliki seorang tuan. Huo Yuhao mendongak dan tersenyum padanya, menyela lamunannya. Ye Guyi merasakan hatinya menjadi dingin. Nada bicara Huo Yuhao sangat gembira saat dia mengolok-oloknya seperti teman. Namun, dia juga sepertinya mengingatkannya pada sesuatu. Ini membuat Ye Guyi tidak nyaman, dan dia balas-balas berteriak, jadi bagaimana jika aku menatapmu? Melihatmu, apakah kamu pikir aku akan jatuh cinta padamu? Huff. Ketika dia mengatakan itu, dia berdiri, berbalik, dan kembali ke api unggun. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia berpikir, tolong jangan jatuh cinta padaku. Namun, apakah Anda menyadari bahwa Anda telah duduk di sebelah saya selama setengah jam terakhir? Saat dia memikirkan hal itu, dia membungkus 100 ikan dengan daun pisang sebelum kembali ke api unggun. Di sisi lain, Nan Qiuqiu sudah mengolok-olok Ye Guyi dengan tenang. Kedua gadis itu duduk di sana bergumam sendiri. Di bawah cahaya api unggun, Ye Guyi tampaknya memerah. Ketika Huo Yuhao kembali,
dia segera mulai memanggang ikan. Dia sudah menyiapkan bumbu dan bumbu. Melalui keahliannya, ia menunjukkan kemampuan kulinernya kepada mereka yang belum pernah makan ikan bakar sebelumnya. Itu lebih cepat makan daripada di panggangan. Baru setelah ia memanggang ikan ke-60, Huo Yuhao bisa mendapatkan gigitan pertamanya. Sup ikan itu segar, ikan bakar renyah di luar dan empuk di dalam. Cahaya bulan menyinari laut dari langit. Kelompok pria dan wanita muda duduk di dekat api unggun. Adegan itu layak untuk diingat. Makan malam yang lezat menghapus kelelahan dari hari itu. Setelah makan malam, mereka duduk di sekitar api unggun untuk bermeditasi bahkan tanpa membangun tenda, memutar penjaga setiap 2 jam. Tanda pisah. Setelah malam yang sunyi, Huo Yuhao dan yang lainnya berangkat sekali lagi. Seperti yang dia katakan kemarin, dia memimpin semua orang untuk terbang di atas laut. Setelah mereka terbang 5 km di atas laut, garis pantai akhirnya menjadi buram. Baru saat itulah Huo Yuhao mengubah arah dan mulai menuju ke barat. Mereka terbang jauh lebih cepat di atas laut, karena mereka tidak perlu mengambil jalan memutar. Namun, Huo Yuhao tidak berani memimpin semua orang terlalu jauh ke laut, karena ada banyak makhluk jiwa akuatik di luar sana. Yang paling kuat adalah legenda dan bisa menyaingi, atau bahkan melampaui, raja-raja jiwa di Great Stardow Forest. Setelah 4 jam, mereka akhirnya melintasi perbatasan Kekaisaran Sun Moon. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain membawa semua orang lebih jauh ke laut. Baik Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Matahari Bulan tidak mahir dalam perang laut, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pertahanan angkatan laut. Mereka berdua takut akan invasi angkatan laut, sehingga mereka masing-masing menempatkan angkatan laut di perbatasan bersama mereka. Namun, angkatan laut mereka tidak besar, dan hanya ada beberapa alat jiwa di kapal mereka. Membandingkan keduanya, angkatan laut Kekaisaran Sun Moon lebih kuat. Bukannya mereka tidak ingin mengembangkan angkatan laut mereka, tetapi di benua Douluo, kehadiran binatang buas akuatik menghambat perkembangan angkatan laut. Begitu angkatan laut menjadi terlalu besar, makhluk jiwa akuatik akan menyerang. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk memasuki laut dalam. Ini juga mengapa, sebelum benua Matahari Bulan dan benua Douluo membanting bersama, 3 negara benua Douluo bahkan tidak tahu keberadaan benua Matahari Bulan. Di dunia ini, karena keberadaan binatang jiwa akuatik, penjelajahan lautan tidak mungkin. Karena tidak mungkin untuk mengembangkan kekuatan angkatan laut, pertempuran darat sangat penting. Mereka melewati 2 angkatan laut yang berseberangan. Ketika mereka terbang di atas laut dalam, beberapa makhluk jiwa samudera jenis camar menyerang Huo Yuhao dan timnya. Namun, mereka tidak cukup kuat untuk mengancam kelompok dan mudah ditangani. Setelah mereka mengitari kedua angkatan laut dan memasuki wilayah Kekaisaran Sun Moon, Huo Yuhao mengarahkan timnya untuk terbang lebih dekat ke garis pantai sebelum terbang ke depan. Mereka tidak beristirahat. Ketika kekuatan jiwa dari alat jiwa tipe terbang mereka habis sampai batas tertentu, mereka akan segera mengisinya dengan botol susu sealet yang diisi. Setelah mereka terbang selama 4 jam lagi, mereka segera mendekati lokasi yang ditunjuk kedua Huo Yuhao. Ini adalah kota di dekat pantai selatan Kekaisaran Sun Moon yang disebut Kota Sajoy. Kota Sajoy terletak di dekat laut selatan Kekaisaran Sun Moon dan dapat dianggap sebagai kota besar. Itu dibangun di pelabuhan alami terbesar Sun Moon Empire, Sun Moon Harbor. Sementara kapal tidak bisa memasuki laut dalam, kemajuan dalam teknologi rekayasa jiwa memastikan bahwa kapal yang berlayar di dekat pantai akan aman. Bagaimanapun, transportasi melalui laut lebih mudah daripada transportasi melalui darat, karena membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dan logistik. Namun, hal itu akan membutuhkan investasi awal yang lebih besar. Semua orang bisa melihat Sun Moon Harbor di kejauhan. Namun, Huo Yuhao tidak langsung terbang ke sana bersama teman-temannya. Sebaliknya, mereka mendarat di dekat pantai sekitar 5 km jauhnya dari Sun Moon Harbor dan Sajoy City. Di sana, semua orang berubah menjadi gaya pakaian yang dikenakan oleh orang-orang Kekaisaran Sun Moon. Saat itulah mereka menuju kota Sajoy dengan berjalan kaki. Kota Sajoy tidak bisa dibandingkan dengan kota Radiant atau kota Shrek. Relatif dengan kota-kota benua, itu dianggap berukuran sedang. Mungkin karena lokasinya yang agak sulit diakses, keamanan kota Sajoy jauh lebih tidak ketat. Huo Yuhao dan yang lainnya bisa masuk dengan mudah. Bangunan-bangunan kota Sajoy berbeda dari yang ada di kota pedalaman Kekaisaran Sun Moon. Kota ini tidak memiliki gedung-gedung tinggi di Radiant City,
tetapi lebih dari karakteristik desa nelayan di tepi laut. Mereka semua terlihat sangat kokoh, karena mereka mungkin dirancang untuk menahan badai laut. Bangunan-bangunan kota Seajoy semuanya terletak di tempat yang lebih tinggi, sementara pelabuhan Sun Moon terletak di lereng ke bawah. Tanda pisah. Mereka pertama kali menemukan hotel berukuran sedang untuk ditinggali. Setelah terbang selama hampir setengah hari, mereka perlu waktu untuk istirahat. Qiu, datang dan berjalanlah bersamaku, Huo Yuhao menunjuk ke Nan Qiu. Nan Qiu menatap Ye Guyi di sebelahnya, dan berkata, tanya saja Sister Guyi. Kenapa saya? Petik 2. Wajah Huo Yuhao menjadi gelap ketika dia berkata, apa yang saya katakan sebelum kita keluar. Anda harus mematuhi semua pesanan. Jika Anda tidak ingin mendengarkan instruksi saya, Anda dapat kembali sendiri. Petik 2. Nan Qiu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan kesal, tidak perlu begitu sengit. Aku akan pergi denganmu. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guyi dengan aneh. Ye Guyi memerah, dan pinggulnya bergerak sedikit. Kemudian, Nan Qiu berlari keluar sambil tersenyum. Huo Yuhao berkata, luangkan waktu ini untuk istirahat, kawan. Sementara itu, Anda dapat mengisi kembali kekuatan jiwa dalam botol susu tertutup kami. Kami akan segera kembali. Petik 2. Susanshi berkata, pergi, kita akan baik-baik saja di sini. Huo Yuhao tidak berani menunda. Dia takut pada nyonya muda ini. Surga tahu masalah apa yang akan dia sebabkan. Dia mengikutinya keluar dan melihat bahwa dia tidak jauh. Baru saat itulah dia santai. Dia bergegas dan berkata, ayo, pegang tanganku. Nan Qiu kaget. Dia melompat ke satu sisi ketika dia menatapnya dengan waspada dan berkata, apa yang kamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk memanfaatkanku. Kembali di hotel, ada seseorang yang sekarat bagimu untuk melakukan itu padanya. Apa yang salah? Apakah Anda jatuh cinta pada saya? Petik 2. Huo Yuhao menamparkan dahinya dan berkata tanpa daya, bisakah kamu berhenti sesat itu? Apakah Anda ingin menyelamatkan ibumu atau tidak? Petik 2. Nan Qiu berkata dengan marah, menyelamatkan ibuku bukan berarti aku harus mengorbankan kebajikanku. Berhentilah menggunakan ini untuk mengancamku. Petik 2. Otot-otot di wajah Huo Yuhao berkedut ketika dia berkata, oke, baiklah. Kembali dan minta Ye Guyi untuk datang. Katakan padanya bahwa kita perlu berpura-pura menjadi pasangan. Petik 2. Berpura-pura menjadi pasangan. Untuk apa? Ketegasan Nan Qiu digantikan oleh rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata dengan marah, ini adalah penyamaran kami. Kami berpura-pura menjadi pasangan untuk mengumpulkan informasi. Jika tidak, mengapa saya ingin Anda memegang lengan saya? Petik 2. Anda seharusnya membuat diri Anda lebih jelas, jawab Nan Qiu dengan mendengus. Baru saat itu dia beringsut dengan enggan dan dia memegang lengannya. Namun, dia meraih bagian dalam kemejanya dengan dua jari. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, kadang-kadang saya merasa bahwa adalah kesalahan bagi kakak lelaki untuk membiarkan Anda ikut. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan itu, dia melangkah maju dengan langkah besar. Mulut Nan Qiu berkedut saat dia berkata, aku gadis yang baik. Bagaimana jika aku hamil, berpura-pura menjadi pacarmu? Petik 2. Huo Yuhao hampir tersandung dan jatuh. Lengannya gemetar ketika dia mendorong tangan Nan Qiu ke satu sisi saat dia berkata, baiklah, kamu menang, nyonya. Mari kita berpura-pura menjadi kakak dan adik, oke. Anda tidak perlu, sangat menderita, seperti ini. Saya benar-benar kagum pada bagaimana Anda berpikir berpegangan tangan dapat menyebabkan kehamilan. Petik 2. Dengan itu, dia mengabaikannya saat dia terus berjalan ke depan. Oi, kenapa kamu begitu galak? Kali ini, Anda salah. Tidak mungkin bagimu untuk berpura-pura menjadi kakak laki-lakiku. Aku yang seharusnya menjadi kakak perempuanmu. Aku lebih tua darimu. Oi, berhentilah berjalan begitu cepat, tunggu aku. Petik 2. Huo Yuhao takut dia akan benar-benar meledakkannya karena Nan Qiu, dan karenanya dia berjalan cepat. Dalam hatinya, dia merasa frustrasi dan tidak berdaya, tetapi sebuah senyum merayap di wajahnya. Gadis yang tampak bodoh dan sombong ini memang menarik. Sejak Donger tertidur lelap, dia akhirnya bisa sedikit bersantai, meskipun itu karena dia berurusan dengan masalah sepele seperti itu. Tanda pisah. Saat ia berjalan di jalan, Huo Yuhao membeli beberapa makanan lezat lokal yang menarik, seperti ikan kering, kerang, dan beberapa daging kering.
Dia juga membeli peta Seaju City dan Sun Moon Harbor-nya. Nan Qiuqiu akhirnya memutuskan untuk menjadi pacarnya. Meskipun dia tidak menyukainya, dia memegang tangannya. Kenapa kamu membeli semua ini? Mereka tidak terlihat sangat enak. Berbicara tentang makanan, ikan bakar Anda kemarin sangat baik. Dapatkan lebih banyak waktu berikutnya, ini patut dipuji. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan suara rendah, aku tidak butuh pujianmu. Mulai sekarang, cobalah untuk tidak bicara. Hanya tersenyum. Kenapa aku tidak bisa bicara? Aku ingin berbicara. Selamatkan ibumu. Selamatkan ibumu. Petik 2. Huff. Tanda pisah. Setelah melakukan 2 putaran melalui kota mengikuti instruksi di peta, ia akhirnya berhenti di depan gedung dengan puncak runcing. Dia tidak segera memasukinya, tetapi malah berbalik untuk melihat Nan Qiuqiu dan berkata, setelah kita masuk, tidak mengatakan apa-apa, apakah itu jelas? Dengarkan instruksi saya, jika tidak, Anda bisa kembali. Petik 2. Baiklah, aku akan diam. Nan Qiuqiu setuju dengan enggan. Huo Yuhao menghela nafas lega, tetapi tepat ketika dia akan masuk, Nan Qiuqiu berkata, apakah kamu menyadari bahwa Sister Guyi sepertinya menyukaimu? Huo Yuhao melewatkan 1 langkah, dan dia berbalik dan memelototinya, berkata dengan marah, tutup mulutmu, apakah itu jelas? Baiklah, Nan Qiuqiu menutup mulutnya dengan enggan, tetapi dia terus bergumam, aku tidak tahu apa yang dilihat Sister Guyi dalam dirimu. Sangat ganas, huff. Petik 2. Huo Yuhao tidak membawa Ye Guyi keluar karena dia merasa bahwa dia menatapnya dengan aneh. Tadi malam, jelas dari cara dia menyaksikannya menyiapkan ikan. Mungkin dia tidak menyukainya, tetapi dia pasti ingin tahu tentang dia. Huo Yuhao cukup peka terhadap ini. Qiwer dan Donger sudah berjuang untuknya. Dia tidak bisa menyalahkan Qiwer untuk itu, tapi dia jelas tidak ingin orang lain jatuh cinta padanya. Namun, dia menyesalinya sekarang. Membawa Nan Qiuqiu keluar adalah siksaan. Jika dia tahu itu, dia akan membawa Ye Guyi keluar. Setidaknya dia lebih normal. Ada tanda di bangunan runcing, yang bertuliskan Sun Moon Harbor Shipping Company. Setelah dia memasuki pintu, dia disambut dengan pemandangan yang ramai. Aula utama lebar, setidaknya 400 meter persegi. Ada 10 counter, yang semuanya diawaki oleh staf yang sibuk. Itu tidak terlalu bersih, dan orang bisa mencium bau busuk garam. Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Huo Yuhao mencubitnya, menghentikannya untuk mengeluh tentang tempat itu. Huo Yuhao melihat sekelilingnya sebelum berjalan ke meja. Meja itu kosong, kecuali seorang wanita parubaya yang duduk di seberang. Halo, boleh saya bertanya berapa harga untuk menyewa perahu? Setelah tinggal di Sun Moon Empire selama 2 tahun, ia mampu meniru aksen lokal dengan hampir sempurna. Selain itu, ia dengan sengaja menurunkan suaranya, membuatnya sulit untuk mendengarnya dengan jelas di tempat yang ramai ini. Menyewa perahu. Bocah kecil, mengapa Anda ingin menyewa perahu? Apakah kamu tidak tahu lautan tidak aman? Wanita parubaya itu memandang Huo Yuhao dan melambai pergi dengan tidak sabar. Nan Qiuqiu, yang berada di sebelah Huo Yuhao, hampir tertawa. Bocah laki-laki, moniker yang baik. Huo Yuhao berkata dengan tenang, kakak, itu tidak benar untuk mengatakan itu. Ketika saya masih muda, ini tidak berarti saya tidak dapat melakukan bisnis. Saya ingin menyewa kapal barang yang bisa mengangkut sekitar 5.000 kilo barang. Petik 2. Kamu ingin mengirim sesuatu. Di mana? Wanita parubaya itu akhirnya bersemangat. Huo Yuhao berkata, ke Pelabuhan Pegasus di timur. Berapa biayanya? Pelabuhan Pegasus terletak di dekat pesisir timur Kekaisaran Sun Moon. Itu dekat pangkalan Angkatan Laut Star Luo Empire, yang menghadapi armada Sun Moon Empire. Itu adalah pelabuhan paling timur Kekaisaran Sun Moon dan hanya sedikit lebih kecil dari pelabuhan Sun Moon. Wanita parubaya itu berkata, sebuah kapal barang yang bisa membawa 5.000 kilo barang ke pelabuhan Pegasus. Harganya setidaknya 1.200 koin jiwa emas. Anak kecil, itu tidak murah. Petik 2. Huo Yuhao berkata, uang bukan masalah, tapi saya ingin tahu apakah itu aman. Juga, kapal kargo jenis apa yang dapat Anda berikan? Petik 2. Bab 373, semua sisi membuat gerakan mereka. Disinilah Huo Yuhao menunjukkan kecerdasannya. Pertanyaannya sangat tepat, jadi dia tidak membangkitkan kecurigaan wanita itu. Setelah beberapa tawar-menawar, Huo Yuhao dapat menyewa, dengan harga selangit,
sebuah kapal kargo yang panjangnya 150 meter, yang dapat membawa barang-barang senilai 10.000 kilogram. Kapal kargo ini dilengkapi dengan 10 meriam jiwa kelas 3, yang diawaki oleh 10 insinyur jiwa kelas 3. Itu tidak murah. Secara total, Huo Yuhao harus membayar 400-500 koin jiwa. Huo Yuhao membayar sepertiga dari deposit di muka. Dia akan memuat barang-barangnya setelah 1 minggu. Dia menyimpan kwitansi dan mulai meninggalkan perusahaan pengiriman Sun Moon Harbor bersama Nan Qiuqiu. Ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Persiapannya bagus. Namun, tidak lama setelah dia meninggalkan gedung, dia dihadang oleh beberapa pria. Mereka semua berotot dan kasar, dan berbau laut. Mereka berdiri berjajar, benar-benar menghalangi jalan yang agak sempit. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Huo Yuhao bisa mengatakan apa-apa, Nan Qiuqiu sudah membuka mulutnya. Di antara 4 pria penggemar, pemimpin tersenyum dan berkata, kami tidak ingin banyak. Kami perhatikan bahwa Anda baru saja menyewa sebuah kapal besar, dan kami pikir Anda akan membutuhkan beberapa orang untuk membantu Anda. Karenanya, kami telah memutuskan untuk menawarkan layanan kepada Anda untuk membantu Anda mengangkut barang-barang ini. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Sementara dia sepertinya bertanya, nadanya tidak terdengar. Huo Yuhao berkata dengan jelas, tidak perlu. Kami memiliki cukup banyak pria. Jangan menemukan masalah dengan kami didukung oleh kamar dagang utama. Petik 2. Pemimpin itu tertawa dan berkata, jadi bagaimana jika Anda didukung oleh kamar dagang? Kami anak buah Bluebird. Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Petik 2. Bluebird. Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu secara alami tidak tahu siapa dia. Mereka saling memandang. Nan Qiuqiu tampak tercengang, tapi mata Huo Yuhao segera tertutup oleh rasa takut. Kamu laki-laki Bluebird. Apa yang kamu inginkan? Orang yang bertanggung jawab puas dengan reaksi Huo Yuhao ketika dia berkata, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Saat dia mengatakan itu, mereka bertiga maju ke depan dengan mengancam, mengelilingi Huo Yuhao dan Nan Qiuqiu. Huo Yuhao tampak ketakutan, tetapi tangan kanannya meraih lengan Nan Qiuqiu dengan erat, menghentikannya untuk bertindak gegabah. Mereka digiring ke gang sepi dan kosong oleh para lelaki besar ini. Begitu mereka sampai di gang, pemimpin itu berkata sambil melirik, anak muda, sepertinya Anda tahu tentang Bluebird. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Demi keamanan barang Anda harus membayar tol. Sebagai orang Bluebird, kami akan mengikuti aturan. Kami tidak ingin banyak dari Anda, hanya sepertiga dari nilai barang Anda. Saat Anda memuatnya ke kapal nanti, kami akan turun untuk melakukan perkiraan. Dengan turun hari ini, kami memastikan Anda mengetahui kehadiran kami. Pada saat yang sama, kami memberi Anda kesempatan. Itu hanya formalitas. Saat dia mengatakan ini, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggosok ibu jari telunjuk, dan jari tengah bersamaan. Ketakutan dengan cepat memudar dari wajah Huo Yuhao saat dia melepaskan tangan Nan Qiuqiu. Qiuqiu, aku tahu kamu telah berusaha menahannya sepanjang hari. Ini kesempatanmu. Orang-orang ini bajak laut. Hancurkan mereka secara manusiawi, dan usahakan tetap bersih. Petik 2. Setelah dia mengatakan itu, dia segera mulai berjalan pergi. Bajingan, kemana menurutmu kau akan pergi? Teriak salah seorang pria pemberani. Dia sudah berusaha merebut Huo Yuhao. Namun, pada saat ini, sinar cahaya merah muda keluar dari sebelah Huo Yuhao. Itu mendarat pada pria itu, yang pingsan sebelum dia bahkan bisa berteriak. Dengan kultivasi Huo Yuhao dan kekuatan spiritual, dia sudah melihat bahwa dari 4 orang penyihir itu, hanya pemimpinnya yang adalah petinggi jiwa 20 peringkat. Sisanya hanya pria normal yang sedikit lebih berotot. Bajak laut kekaisaran bulan matahari. Bagaimana mereka bisa menjadi baik? Ada semburan kutukan, tangisan, dan dengusan datang dari belakangnya, yang berhenti sangat cepat. Sebelum Huo Yuhao bahkan bisa berjalan keluar dari gang, dia bisa mencium aroma parfum dari belakangnya. Nan Qiuqiu membersihkan tangannya dan berkata dengan sedih, tidak menyenangkan, mereka semua terlalu lemah. Ini tidak memuaskan saya, kamu memang orang yang licik, menipu mereka di sini sebelum menyerang. Petik 2. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya, dan mendesis, Qiuqiu, tumbuhkan otak. Apakah Anda ingin membunuh mereka di tempat terbuka? Bukankah itu akan mengungkapkan siapa kita? Ayo kembali. Petik 2. Dia senang dengan bagaimana Nan Qiuqiu menanganinya.
Cahaya pemusnahan memusnahkan lebih dari sekedar kekuatan jiwa. Gang itu bersih, dan tanpa jejak perkelahian. Tanda pisah. Dia tidak buru-buru pergi, tetapi sebaliknya tinggal satu malam di kota Sajoy. Pagi berikutnya, tepat saat langit cerah, Tang Sek melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, mereka tidak terbang. Huo Yuhao menyatakan bahwa mereka tidak akan melanjutkan perjalanan mereka melalui udara. Kekaisaran Sun Mun memiliki alat-alat jiwa tipe paling banyak pengawasan dari semua negara di benua itu. Setiap kota dijaga oleh mereka, dan mereka bahkan mungkin menanam beberapa di hutan belantara. Dengan kekuatan mereka akan membutuhkan sekitar 2 hari untuk mencapai tujuan mereka melalui darat. Sunrise City, tempat Sandera disimpan, terletak di selatan Kekaisaran Sun Mun. Mereka mengambil jalan memutar agar tidak mengekspos identitas mereka. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tetapi tidak melakukan perjalanan dari jalan yang dipukuli. Sebaliknya, mereka melewati jalan utama, dan mereka bergerak maju dengan kecepatan penuh. Setiap kali mereka bertemu wisatawan lain, Huo Yuhao akan menggunakan imitasi untuk membuat mereka tidak terlihat. Dengan demikian mereka dapat membypass traveler lain tanpa diketahui, dan tanpa melambat. Ketika mereka bergerak maju, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Tanda pisah, tanda hubung. Saat Tang Sek bergerak cepat menuju Sunrise City, sekelompok tamu tak diundang lainnya muncul di dekat perbatasan Kekaisaran Sun Mun. Penatua Suan terbang di garis depan, Penatua Song di sebelahnya. Dengan mereka berdua memimpin, mereka diikuti oleh para penatua lainnya, serta Dekan Akademi Shrek, Yan Shaoze, dan Wakil Dekan Departemen Alat Jiwa, Qian Duoduo. Meskipun hanya ada 8, kekuatan gabungan mereka hampir tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Qian Duoduo baru-baru ini naik ke peringkat 95, dan secara resmi menjadi Douluo Transcendent. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 8 dari mereka adalah Douluo Transcendent. Kekuatan gabungan mereka bahkan lebih tinggi daripada ketika mereka terakhir mengambil tindakan selama turnamen. Xuanzi, apakah kita benar-benar perlu melakukan ini? Ini sepenuhnya melanggar aturan, Penatua Song berkata dengan suara rendah, mengerutkan kening. Penatua Suan tersenyum dan berkata, jadi, tindakan Kekaisaran Sun Mun adalah sah. Setelah turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka menghentikan begitu banyak anggota tim dari berbagai tim, dan bahkan menahan dan memenjarakan beberapa dari mereka. Itu juga melanggar aturan. Petik 2, Penatua Song menghela nafas dan berkata, Kekaisaran Sun Mun melakukan dosa besar. Aku takut tuan-tuan roh jahat. Penatua Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak berani. Dalam hal insinyur jiwa dan kekuatan keseluruhan, Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo lebih lemah dari Kekaisaran Sun Mun. Namun, dalam hal tuan jiwa saja, mereka tidak takut. Kecuali jika penguasa jiwa jahat mencari maut, atau menggunakan semua kekuatan mereka, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Ayo pergi. Jika kita tidak membuat keributan, apa yang bisa Yu Hao lakukan? Dia seharusnya berada di Kekaisaran Sun Mun sekarang. Petik 2. Bagaimana Anda bisa menyetujui Huo Yu Hao mengambil bagian dalam operasi ini? Tanya Penatua Song. Penatua Suan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lagu lama, jangan terlalu terpaku pada masa lalu. Yu Hao tampaknya sangat berbeda sekarang. Selain itu, rencana tentara tertinggi tidak seharusnya menaikkan bunga di rumah kaca, kan? Jika dia tidak mengalami kesulitan, bagaimana dia bisa memperbaiki dirinya sendiri? Selama kita membuat keributan yang cukup besar, dia seharusnya aman. Petik 2. Baiklah, Penatua Song setuju dengan anggukan enggan. Penatua Suan memimpin mereka maju, dan segera berada di wilayah udara Kekaisaran Sun Mun. Karena ini adalah perbatasan, kepadatan alat jiwa tipe pengintaian adalah yang tertinggi di sini. Seketika, 7 atau 8 alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi mengunci posisinya. Penatua Suan tersenyum, dan menekan ke depan dengan telapak tangan kanannya. Cahaya kuning yang intens bersinar dari tubuhnya. Seketika, langit tampak runtuh. Aura yang sangat kuat terpancar darinya. Alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi yang telah mendeteksi Penatua Suan semua mulai merengek keras. Bahkan ketika mereka merasakan kekuatan target mereka, mereka semua terpengaruh olehnya. Alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dibangun di atas dasar botol susu Sealet, yang memberi mereka kekuatan jiwa yang cukup untuk menghabiskan waktu lama di udara. Namun,
Karena fluktuasi kekuatan jiwa Elder Swan terlalu kuat, itu menyebabkan kekuatan jiwa dalam botol susu Sealet bereaksi negatif. Bang! Kembang api yang mempesona meledak di dekatnya. Bang! 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 Serangkaian ledakan, disertai dengan kembang api merah mencolok, mengikuti yang pertama dengan cepat. Setelah 1 atau 2 napas, semua alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi dalam radius 2,5 km diledakkan oleh kekuatan jiwa besar Penatua Swan. Setelah Penatua Swan melakukan itu, sisanya mulai bertindak juga. Dengan kekuatan Douluo Transcendent mereka tidak membutuhkan alat jiwa tipe terbang untuk terbang. 7 yang tersisa semuanya terbang ke arah yang berbeda. Setelah beberapa saat, langit malam yang gelap pekat mulai menyala lagi. Sejumlah besar alat jiwa pengintai udara hancur dengan kecepatan tinggi. Namun, Kekaisaran Sun Moon masih merupakan kekaisaran paling kuat di benua itu. Dengan cepat bereaksi dan menyerang balik, sinar cahaya yang kuat menyala di tanah saat alat jiwa membombardir langit. Mereka semua meriam jiwa yang lebar, dan ada juga meriam jiwa lain yang bisa melumpuhkan, atau membuat target mereka pingsan. Hanya alat jiwa yang kelas 6 ke atas yang bisa mencapai target pada ketinggian mereka. Seketika, seluruh langit diterangi oleh cahaya yang terang dan mencolok. Sinar cahaya dari meriam jiwa seperti hutan kematian yang menyelimuti segalanya. Menghadapi formasi ini, bahkan Douluo yang bertitel biasa pun akan panik, dan mencoba melarikan diri secepat mungkin. Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan Kekaisaran Sun Moon, mereka tidak dirancang untuk menahan Transcendent Douluo. Atau setidaknya, mereka tidak siap menangani 8 dari mereka. Menghadapi sinar cahaya yang naik dengan cepat, Penatua Swan dan yang lainnya naik lebih tinggi ke udara. Tidak ada yang tahu berapa banyak meriam jiwa yang dimiliki Kekaisaran Sun Moon di bawah mereka, jadi melawan mereka secara langsung bukanlah pilihan yang bijaksana. Namun, tidak peduli seberapa kuat meriam jiwa itu, bahkan jika itu adalah kelas 9, jangkauannya terbatas. Dengan budidaya Douluo Transcendent mereka bisa terbang 3.000 meter ke udara, ketinggian yang memungkinkan mereka untuk menghindari sebagian besar alat jiwa. 8 sosok naik ke langit. Bahkan jika meriam jiwa bisa menyerang mereka, itu tidak bisa mengatasi pertahanan mereka. Tanpa bantuan alat jiwa pengintai ketinggian tinggi yang hancur, akan sulit untuk mengunci posisi mereka. Namun, Penatua Swan dan yang lainnya tidak santai. Mereka telah melihat kekuatan alat jiwa Kekaisaran Sun Moon dalam pertempuran, dan memahami betapa menakutkan lawan mereka. Dalam hati Penatua Swan, dia bersukacita pada kenyataan bahwa Huo Yuhao telah menghancurkan bunker bawah tanah. Pada saat itu, ia memarahi pemuda itu karena tindakan itu mungkin telah memiskinkan banyak orang. Namun, sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa seandainya gudang besar itu tidak dihancurkan, semua alat jiwa di dalamnya akan dikerahkan dalam perang. Bahkan Douluo Transcendent seperti mereka harus menghindar untuk menghindari terkena meriam jiwa sebanyak ini. Bagaimana para prajurit dari 3 negara akan melakukan perjalanan? Pengeboman di ketinggian tidak berlangsung lama. Setelah beberapa menit, cahaya kuat yang datang dari tanah mulai perlahan memudar. Pada saat yang sama, alat-alat jiwa pengintai udara berbasis darat mulai memindai udara menggunakan gelombang besar gelombang cahaya tak berbentuk untuk menemukan Penatua Swan dan yang lainnya. Namun, jangkauan alat jiwa ini hanya sekitar 1000 meter. Jika tidak akan ada kebutuhan untuk alat-alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Kekaisaran Sun Moon hanya memiliki tingkat teknologi ini saat ini. Setelah alat jiwa pengintai udara berbasis darat melakukan pemindaian, angka-angka naik ke udara dan dibebankan ke mereka di langit. Semua tokoh ini memiliki cahaya di punggung mereka, yang berasal dari alat jiwa tipe terbang. Ada ratusan dari mereka, salah satu dari mereka, di tengah, membawa alat pengintai jiwa yang besar. Dihadapkan dengan serangan tiba-tiba, Kekaisaran Sun Moon telah datang dengan respon menyeluruh. Pertama, mereka membombardir target mereka dengan sekuat tenaga. Kemudian, mereka menggunakan alat jiwa pengintai udara berbasis darat untuk memindai mereka. Akhirnya, mereka mengerahkan legion perang udara mereka. Rencana mereka dilakukan dengan sangat baik. Namun, musuh mereka hari ini hampir tak terkalahkan. Jika legion rekayasa jiwa Kekaisaran Sun Moon cukup kuat untuk melawan seluruh dunia, Kekaisaran Sun Moon tidak perlu menunggu untuk menyerang kekaisaran lain, atau membentuk aliansi dengan Tuan Jiwa Jahat. Karena itu,
Ketika Penatua Swan muncul dengan senyum di depan 300 anggota Legiun Perang Udara, akhir mereka sudah dekat. Ratusan meriam jiwa terbuka pada Penatua Swan. Dalam Legiun ini, insinyur jiwa paling kuat adalah setidaknya kelas 7. Namun, dihadapkan dengan keberadaan yang kuat seperti peringkat 98 Titlet Douluo, semua yang mereka lakukan sia-sia. Penatua Swan tidak suka membunuh, jadi dia tidak langsung membunuh mereka, tetapi malah menggunakan gravity control tipe domainnya. Semua prajurit jatuh ke tanah seperti lalat yang disiram dengan insektisida. Para tetua lainnya juga tidak malas. Diskusi dan tindakan adalah masalah yang terpisah. Ledakan terdengar dari tanah di bawah ini. Menurut aturan benua yang tak terucapkan, Titlet Douluo dan insinyur jiwa tingkat tinggi tidak akan menyerang orang biasa. Inilah mengapa Penatua Song tidak ingin menyerang barusan. Namun, Penatua Swan telah menemukan celah. Target mereka tentu saja bukan tentara biasa dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, dihadapkan dengan serangan oleh insinyur jiwa udara, Penatua Swan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Para penatua lainnya tidak membunuh, tetapi mencoba untuk menyebabkan kehancuran sebanyak mungkin. Sementara pemboman meriam jiwa sekarang sangat kuat, itu juga mengungkapkan lokasi meriam jiwa Kekaisaran Sun Moon telah diinstal. Karenanya, mereka menjadi sasaran bagi banyak Douluo Transcendent. Di luar situs meriam jiwa, mereka juga menyerang lumbung dan gudang amunisi. Malam itu adalah mimpi buruk bagi pasukan perbatasan Sun Moon Empire yang ditempatkan di dekat Heavenly Soul Empire. Ledakan meledak dari tengah malam hingga fajar. Ketika matahari terbit sekali lagi, kamp utama Kekaisaran Sun Moon benar-benar hancur. Bagaimana mungkin tidak ada insinyur jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab atas kamp yang sedemikian penting? Namun, dua insinyur jiwa kelas 9 yang bertanggung jawab di sana tidak dapat melakukan apa-apa di hadapan 8 Douluo Transcendent. Selanjutnya, serangan itu terjadi pada malam hari. Tanpa alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi, bagaimana mereka bisa memusatkan api pada para sesepuh paviliun Dewa Laut? Perang belum pecah, tetapi Akademi Shrek sudah menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepada Kekaisaran Sun Moon bahwa para Master Jiwa masih merupakan senjata perang yang paling kuat. Tanda pisah. Penatua Swan dan para penatua lainnya tidak menyembunyikan identitas mereka. Segera, berita tentang kehancuran ini menyebar ke seluruh Kekaisaran Sun Moon. Hancurkan, botol teh halus hancur di tanah. Su Tianran sangat marah sehingga wajahnya pucat. Apa yang dilakukan pasukan perbatasan? 400 insinyur jiwa terluka atau mati. Sejumlah besar meriam jiwa dan amunisi hilang. Bodoh, sekelompok orang bodoh. Petik 2. Juzi duduk di sebelah Su Tianran, mengenakan pakaian berwarna keemasan, dan diam. Setelah Su Tianran naik ke tahta, dia menamakannya Permaisuri. Posisinya tidak seperti sebelumnya. Setelah Su Tianran selesai melampiaskan kemarahannya, dia menjadi tenang, dan sebuah senyuman merayap di sudut mulutnya ketika dia berkata, "Shrek, apakah kamu akhirnya memutuskan untuk menyerang?" Seseorang pergi dan memanggil tutor kekaisaran untuk membahas masalah ini. Petik 2. "Ya," jawab penjaga di luar dengan ketakutan. "Permaisuri, bagaimana menurutmu?" Su Tianran bertanya pada Juzi. Juzi berdiri, berjalan di belakang Su Tianran, dan memijat bahunya, berkata, "Yang mulia, tolong jangan terlalu marah. Hal ini, bagi saya, tampak aneh. Meskipun Shrek Academy adalah sekolah terbaik di benua itu, mereka bukan milik negara manapun. Semua orang tahu bahwa Shrek Academy independen, dan posisi mereka luar biasa. Kali ini, tindakan mereka harus menjadi bentuk pembalasan terhadap kami karena menangkap para peserta turnamen." Petik 2. Mereka ingin memaksaku untuk membebaskan mereka. Mata Su Tianran menyipit. Juzi mengangguk dan berkata, "Aku percaya itu yang terjadi. Mereka akan terus menyerang. Berhadapan dengan para penguasa jiwa yang kuat ini, memang tidak mungkin untuk membalas. Mereka mengandalkan perbatasan dengan Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo, yang membuatnya sulit bagi kita untuk membalas mereka." Petik 2. Su Tianran tertawa dingin dan berkata, "Apakah mereka ingin melihat siapa yang lebih destruktif? Dalam hal itu, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuan Jiwa Jahat. Karena mereka ingin melepaskan kehancuran, aku juga akan melakukannya. Mari kita lihat siapa yang akan retak terlebih dahulu." Petik 2. Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Yang Mulia, Anda tidak bisa melakukan itu. Kami belum siap. Jika kita melakukan itu,
kita akan memprovokasi perang lebih cepat dari jadwal. Sementara Gereja Roh Kudus kuat, mereka tidak dapat melawan semua penguasa jiwa dari 3 negara asli di benua itu. Ini mungkin jebakan yang ditetapkan oleh lawan kita. Jika Gereja Roh Kudus menderita kekalahan besar, itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Petik 2. Su Tianran akhirnya seorang pemimpin yang licik. Baru saja, kemarahan membuatnya kehilangan alasannya, tapi dia perlahan-lahan menjadi tenang dan menepuk tangan Juzi. Denganmu sebagai permaisuriku, aku memang diberkati. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Aura pembunuh muncul di matanya ketika dia berkata, Yang mulia, kekaisaran kita masih memiliki persediaan meriam stasioner kelas 9. Ada beberapa yang bisa menembak ke langit, kan? Petik 2. Mata Su Tianran berbinar ketika dia berkata, apakah kamu mengatakan kita harus mengintimidasi mereka? Iya nih, bunuh 1 untuk menakuti 100. Ini akan mencegah mereka menjadi begitu sombong. Ada beberapa master jiwa yang belum merasakan kekuatan meriam jiwa stasioner kelas 9. Petik 2. Tanda pisah. Angin sepoi-sepoi yang jelas bercampur dengan aroma alam. Serangga dan burung berkicau di hutan, dan sinar matahari mengalir turun, memancarkan sinar redup yang tidak bisa menembus dedaunan tebal. Di bawah sebatang pohon yang begitu luas sehingga dibutuhkan setidaknya 10 orang untuk mengelilinginya, kata seseorang. Rambut panjangnya yang berwarna biru kekuningan menggantung longgar di belakang punggungnya. Saat dia duduk, rambutnya menyentuh tanah. Matanya terpejam, alisnya yang panjang agak melengkung, dan hidungnya lurus. Kulitnya pucat pasi, dan bibirnya kenyal. Jika kecantikan memiliki bentuk manusia, ini dia. Kakinya yang panjang dan ramping disilangkan saat dia duduk tegak. Dari samping, orang bisa melihat sekelilingnya, naik ke posterior. Sosok rampingnya, yang membentang dari pinggang ke posteriornya, akan menarik perhatian siapapun. Meskipun matanya terpejam, dia memancarkan aura sedingin es yang menghalangi sebagian besar binatang buas dan pria mendekatinya. Jika seseorang dapat merasakan aura di dekatnya, orang akan menyadari bahwa selain burung dan serangga, tidak ada hewan besar. Ini adalah salah satu tempat paling misterius dan berbahaya di benua Douluo. Master Jiwa menyebutnya sebagai tempat pembantaian, karena itu adalah wilayah inti dari hutan Great Stardow. Bagi manusia, ini adalah tempat yang mematikan. Bahkan Douluo Transcendent tidak akan berani datang ke tempat ini tanpa persiapan, karena setengah dari 10 binatang buas besar dari benua Douluo tinggal di sini. Mereka masing-masing memiliki kemampuan luar biasa, dan sama cerdasnya dengan manusia. Selain itu, mereka juga bisa memerintahkan banyak binatang jiwa yang kuat di dalam Great Stardow Forest. Biasanya, 100.000 tahun jiwa binatang setara dengan Titlet Douluo. Dalam hal kekuatan, itu tergantung pada keterampilan bawaan dari jiwa-jiwa individu, seperti bagaimana itu tergantung pada keterampilan jiwa dan jiwa bela diri dari Douluo berjudul. Begitu binatang buas menembus kemacetannya dan mencapai tingkat budidaya 200.000 tahun, kekuatannya bisa menyaingi Douluo Transcendent. Setiap 100.000 tahun setelah itu akan menjadi masalah hidup dan mati bagi binatang buas. Tidak diragukan lagi, setiap kali jiwa binatang mengatasi ujian mematikan seperti itu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Itu seperti ketika Huo Yuhao pertama kali bertemu Permaisuri Es. Kekuatan menakutkan dari Ice Empress sudah cukup untuk melawan rank 97 yang berjudul Douluo. Di utara yang ekstrim, bahkan seseorang sekuat Penatua Suan mungkin tidak mampu mengalahkannya. Di antara 10 binatang buas besar, bagaimanapun, Permaisuri Es hanya peringkat ke-7. Adapun Permaisuri Salju, alasan mengapa dia mulai mundur dan hampir hancur sendiri di dalam Huo Yuhao adalah karena kekuatannya sendiri terlalu kuat. Setelah binatang buas menembus penghalang 500.000 tahun, itu akan sekuat Douluo utama. Dengan kata lain, Ratu Salju sama kuatnya dengan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao. Jika dia bertemu dengannya di Extreme North, Long Xiaoyao tidak akan berani melawannya secara langsung. Di dunia binatang buas, termasuk Permaisuri Salju, 5 dari 10 binatang buas agung sekuat Ultimate Douluo. Mereka semua memegang posisi kuat. Secara alami, mereka adalah 5 besar dari 10 binatang buas besar. Pada saat ini, di wilayah inti dari hutan Great Stardow, Slaughtering Grounds, hidup yang pertama, keempat, kelima, keenam, dan kedelapan dari 10 makhluk besar Savage. Mereka memerintah semua makhluk jiwa lainnya.
Untuk hidup di tempat penyembelihan, seseorang harus memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun. Karenanya, ini adalah tempat teratas bagi Douluo Transcendent untuk mencari petualangan. Begitu seseorang mencapai tingkat Douluo Transcendent, dia tidak akan membutuhkan cincin jiwa lagi. Namun, penting untuk diingat bahwa pembunuhan binatang jiwa berusia 100.000 tahun tidak hanya akan menelurkan cincin jiwa 100.000 tahun, tetapi yang lebih penting, itu akan menghasilkan tulang jiwa 100.000 tahun yang dibawa dua keterampilan jiwa. Bagi tuan jiwa, emas dan kekayaan bukanlah apa-apa. Namun, berapa banyak orang yang bisa memiliki keenam tulang jiwa? Begitu seorang Douluo Transcendent memiliki tulang jiwa binatang buas jiwa 100.000 tahun, kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif. Oleh karena itu, banyak Douluo Transcendent mengunjungi tempat pembantaian. Beberapa dari mereka bahkan membunuh beberapa ratus ribu jiwa-jiwa. Pada akhirnya, ini membuat marah para pemimpin binatang buas di hutan Great Stardoll. Mereka meluncurkan gelombang binatang yang luar biasa menakutkan, menargetkan Shrek City. Itu menakutkan semua tuan jiwa. Meskipun kota Shrek mampu menghentikan gelombang binatang penyerbu dengan bantuan banyak murid dari Akademi Shrek, serta sekte tubuh, manusia akhirnya berkompromi. Akademi Shrek memimpin total 27 gelar Douluo dengan menjanjikan, atas nama semua manusia, selama 100.000 tahun jiwa buas tidak meninggalkan tempat pembantaian, manusia tidak akan memasukinya. Hanya pada saat itulah para pemimpin jiwa binatang tenang dan mengakhiri gelombang binatang buas mereka yang merusak, dan kehancuran yang ditimbulkannya. Sejak saat itu, tempat pembantaian di hutan Great Stardoll menjadi zona terlarang bagi manusia. Tidak ada seorang pun manusia dapat ditemukan di sana. Binatang buas dengan budidaya lebih dari 100.000 tahun semuanya tertidur lelap. Mereka mengumpulkan energi mereka dan bersiap untuk menerobos malapetaka berikutnya. Di bawah latar belakang ini, di Slaughter Grounds yang dipenuhi aura spiritual, duduk seorang wanita. Bagaimana mungkin adegan ini tidak mengejutkan? Mungkinkah itu berarti bahwa janji antara manusia dan binatang telah dipatahkan? Tiba-tiba, tubuh wanita itu mulai bergetar sedikit. Setelah itu, adegan aneh muncul. Cahaya keemasan bersinar di tengah dahinya. Cahaya keemasan ini memanjang menjadi sinar cahaya sekitar 1 inci panjangnya. Sinar emas kemudian terbelah menjadi dua, dan berubah menjadi mata emas, yang memandang ke langit malam yang tak berujung. Ketika mata bersinar, segala sesuatu di sekitarnya tampak kehilangan warnanya. Kicau burung dan serangga tiba-tiba berhenti. Seolah-olah mata adalah satu-satunya yang hidup, dan menghakimi segalanya sebelum itu. Mata itu memandang ke kejauhan, dan perlahan-lahan mulai beriak dengan jelas, gelombang cahaya keemasan lembut mulai menyebar dari tubuh gadis itu. Cahaya menyala, dan gadis itu mulai bergerak. Dia berdiri, dan saat dia melakukannya, tubuhnya yang ramping dan ramping menjadi semakin memikat. Mata emas di dahinya sekarang tertutup, tetapi matanya yang biru pucat, sedikit dikaburkan oleh bulu matanya yang panjang, langsung terbuka. Matanya tampak berkaca-kaca ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, "Mengapa? Kenapa aku tidak bisa melupakannya? Saya mengendalikan kekuatan takdir, tetapi saya tidak bisa mengendalikan nasib saya sendiri. Ironi apa ini? Nasibnya, mengapa dia?" Petik 2. Pada saat ini, tatapan bingung di matanya berubah menjadi panik. Seluruh kondisi mentalnya tampak berbeda saat dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Dia mulai mondar-mandir, dan aura dari tubuhnya menjadi semakin tidak stabil. Wajah mungilnya panik, lalu marah, lalu tegas, dan kemudian melunak. Perubahan konstan dalam ekspresi wajahnya mencerminkan kekacauan di dalam hatinya. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan melihat kanopi tebal di atas kepalanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi, aku harus pergi. Saya tidak bisa dikaburkan oleh takdir. Saya ingin membantunya mengubah nasibnya, dan nasib saya juga. Aku ingin bertarung untuk kesempatan yang satu ini." Petik 2. Dia berhenti bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia melompat dan menembus dedaunan tebal seperti peluru meriam emas. Dia terbang ke udara, hanya meninggalkan aroma yang tersisa di hutan. Tanda pisah Sunrise City. Dengan pengembangan alat jiwa yang terus-menerus, semakin banyak alat jiwa tingkat rendah mulai memasuki kehidupan sehari-hari masyarakat umum Kekaisaran Bulan Matahari. Mungkin insinyur jiwa tingkat tinggi Kekaisaran Sun Moon tidak bisa menyaingi para penguasa jiwa dari 3 negara asli benua Douluo,
tetapi memiliki lebih banyak guru jiwa tingkat rendah. Ini adalah hasil dari kemajuan mereka dalam rekayasa jiwa. Di Douluo kontinen, semua orang bisa membangkitkan jiwa bela diri mereka pada usia 6 tahun. Terlepas dari apa jiwa bela diri mereka semua bisa berkultivasi. Namun, mereka yang benar-benar bisa membuat nama untuk diri mereka sendiri di dunia master jiwa tidak bisa hanya mengandalkan kultivasi. Bagi banyak dari mereka, bahkan setelah mereka membangunkan jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka hanya akan berada di antara peringkat 1 dan peringkat 3. Ini adalah batasan besar pada budidaya masa depan mereka, yang tidak hanya terbatas pada 10 peringkat pertama. Jika mereka tidak berbakat secara bawaan, mereka akan mendapat sangat sedikit sebagai imbalan atas upaya mereka. Secara khusus, jika jiwa bela diri mereka tidak memiliki kegunaan praktis, seperti yang cangkul, cangkir, atau piring, tidak perlu bagi mereka untuk terus berkultivasi. Karena hal ini, banyak dari mereka yang tidak berbakat dalam aspek ini tidak memiliki cara untuk melanjutkan kultivasi mereka. Kurangnya bakat bawaan mereka menghalangi mereka untuk menerima pendidikan dari akademi yang unggul, dan seringkali mereka tidak mampu membayar biaya yang sangat tinggi dari sekolah guru jiwa. Sangat sedikit yang seperti Huo Yuhao, yang bisa menggunakan make up karena kurangnya bakat bawaannya dengan kerja keras. Namun, situasi di Kekaisaran Sun Moon berbeda. Beberapa ratus tahun yang lalu, dengan perkembangan rekayasa jiwa, situasi ini sangat diperbaiki. Di Kekaisaran Sun Moon, kebangkitan jiwa bela diri seseorang juga akan berarti bahwa selama seseorang memiliki kekuatan jiwa, ia akan memenuhi syarat untuk pelatihan gratis yang disubsidi oleh Kekaisaran. Mereka bahkan akan diberikan obat-obatan yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa mereka. Sementara obat-obatan ini mungkin memiliki efek samping, itu mulia untuk menjadi guru jiwa. Menjadi seorang guru jiwa berarti seseorang lebih unggul dari teman-temannya. Siapa yang mau melepaskan kesempatan seperti itu? Jadi bagaimana jika jiwa bela diri Anda tidak berguna? Selama Anda memiliki kekuatan jiwa, Anda bisa menggunakan alat jiwa. Dengan alat jiwa, tidak akan sulit untuk menyerang atau membela diri. Mungkin itu adalah hasil dari obat-obatan, tetapi master jiwa tanpa bakat bawaan hanya bisa memiliki 2 atau 3 cincin paling banyak. Namun, ketika jumlah kelompok orang ini bertambah, situasi keseluruhan berubah. Keberadaan mereka adalah fondasi yang kuat di mana Sun Moon Empire membangun legiun insinyur jiwanya. Pada saat yang sama, mereka memungkinkan lebih banyak alat jiwa sipil digunakan oleh warga biasa Kekaisaran Sun Moon. Bagaimana Kekaisaran Sun Moon mampu melawan 3 kerajaan di benua Douluo? Ini adalah salah satu alasan utama. Tidak diragukan lagi, dalam hal teknologi rekayasa jiwa dan pemeliharaan insinyur jiwa, Kekaisaran Sun Moon memiliki keunggulan yang sangat besar. Sunrise City hanyalah kota kecil hingga sedang di Kekaisaran Sun Moon. Itu tidak sebesar kota Radiant, dan secara total, ia memiliki kurang dari 100.000 penduduk permanen. Menghitung penghuninya yang tidak tetap, ia memiliki sekitar 500.000 penduduk pada suatu waktu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kota ini telah mengalami perubahan total. Tembok kota setinggi 15 meter itu sekarang dipenuhi dengan banyak lampu sorot dan berbagai alat pengintai. Di luar Sunrise City ada 2 legiun rekayasa jiwa, yang masing-masing memiliki 500 orang. Di Kekaisaran Sun Moon, legiun insinyur jiwa diberi peringkat berbeda. Yang paling kuat adalah Sun Moon Imperial Soul Engineering Legion, yang merupakan kekuatan paling kuat di Kekaisaran. Kekuatan jiwa seseorang setidaknya harus peringkat 50 untuk bergabung dengannya. Dengan kata lain, hanya Raja Roh yang memenuhi syarat untuk memasukinya. Secara total, ada 300 orang. Di antara mereka adalah 3 komandan legiun dan 3 wakil komandan legiun, semuanya adalah insinyur jiwa kelas 9 yang hanya setia kepada keluarga Kekaisaran. Hanya Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari yang bisa menggunakan legiun rekayasa jiwa yang kuat ini. Mereka dilengkapi dengan alat jiwa teratas, dan mereka menerima perlakuan terbaik di antara semua prajurit di Kekaisaran Sun Moon. Pemeliharaan legiun yang satu ini setara dengan pendapatan pajak dari 2 kota besar. Ini adalah kekuatan yang menjaga Radiant City, dan mereka adalah pasukan tempur paling setia dan penting dari Kaisar. Bersama dengan Imperial Palace of Consecration, mereka adalah 2 pilar monarki.